apapun yang menjadi keperluan kami, kebutuhan kami percaya Tuhan berbicara kepada kami sore hari ini. Setiap kami umat-Mu yang datang, Tuhan, pada saat ini berbagai persoalan, berbagai pergumulan, berbagai kebutuhan Tuhan, tapi kami percaya sore hari ini Tuhan, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan Tuhan, Engkau akan menjawab dengan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan. Mari kita relax, menikmati hadirat Tuhan. Kita sudah mengerahkan tenaga kita, suara kita, fokus kita, dan sekarang yang mau melayani berbicara kepada kita. Haleluya. Tuhan, kami siap mau mendengar suara berbicara kepada kami tentang hal yang baru. Jamah kami, lawat kami dengan urapan baru. Kami siap menyambut firman-Mu. Yes Lord, sahar kami haus dan lapar akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, langsung ke dalam roh kami. Berbicaralah, kami butuh yang mendengar firman-Mu. Oh, satu hal yang kami dengar, ada dua tiga perkara yang kami terima dari-Mu. I'm going to breathe fresh wind. Aku akan menghembuskan nafas baru dan segar. Nantikanlah itu dengan hati yang menanti-nanti dan wajah-Mu yang tetap memandang ke wajah. Cari aku Saera baru rusekan. Aku akan melawan, melanda bangsa ini. Aku akan datang di dalam perkumpulan umat yang mencari dengan segenap hati, segenap jiwa.
kami, pimpin kami, bantu kami, Roh Kudus, Roh Tuhan, agar kami bisa mengerti, memahami apa yang terkandung di dalam isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan telinga kami, mata pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, tempat ini dipenuhi dengan malaikat Tuhan. Seperti biasa tempat ini dipenuhi dengan malaikat-malaikat Tuhan. Haleluya. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita sama-sama katakan dengan penuh kasih. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih puji Tuhan. Terima kasih kepada worship team gabungan, campuran, apa yang kita panggil dia menjadi juga kita punya campuran. Ya. Haleluya. Wah, ya rindu bapaknya ini di Singapura. Ya. Oke, sekali lagi saya mau ucapkan kata-kata berkat, tapi sebelum itu saya mau welcome, kita sambut Tuhan Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, kami sambut dengan sungguh haleluya. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir. Wah, matanya tahan-tahanlah ya. Nanti di sorga begitu kita melihat terang sekali. Ya, luar biasa. Oke, selamat datang kepada hamba Tuhan yang luar biasa, my good friend, my dear brother, Pastor Yanto dan Pastor Debbie. Minta berdiri dan menghadap mereka. Kamu biasa-biasakanlah. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kalau kamu nampak dia, nampak saya. Haleluya. Karena nanti kami akan segera, Tuhan ada tugas, ada misi yang Tuhan berikan, percayakan kepada kami. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Sudah sampai waktunya. Zaman kering itu sudah selesai. Sekarang zaman pencurahan. Haleluya. Jadi kami nanti sedang, Tuhan mohon petunjuk daripada Tuhan supaya nanti roh kami disatukan sama seperti Daud dan Jonathan, dan ketika ini sudah ada kesatuan, daripada percikan api ini akan bersatu, dan kami, bukan kami saja, tapi para pendoa syafaat, worship team, dan semua jemaat di JB ini akan bersama-sama, kita akan menyalakan api revival. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi kan dengan penuh confident. Jadi lagi sekali kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kita sebut sesuatu dengan separuh hati, ya begitu separuh juga lah dia. Separuh jadi, separuh tidak jadi. Atau kalau kita katakan jadi Tuhan, dia dengan segenap apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan itu berbicara dari ujung rambut sampai ke ujung kuku di kaki. Itu seluruh keberadaan kita mengatakan jadi. Haleluya. Saya begitu semangat. Pastor bukan keselamatan obat, bukan overdose obat, tapi memang begini kejadiannya. Haleluya. Ya, saya mau share ini. Kalau saya share ini dengan kamu, baru kamu tahu what I feel right now. Haleluya. Tapi sebelum ini saya melalui satu pergumulan yang sangat-sangat berat. Saya pikir revival itu sudah tidak ada. Sampai saya pernah katakan, Tuhan masih on kayak itu atau off sudah. Masih dulu pernah waktu saya sangat-sangat down. Kalau kita tangan dia kemuncak, itu iyalah memang. Tapi ketika kamu berada di paling sudah jatuh, ditimpa lagi dalam, sampai kamu tidak lagi melihat. Saya sampai ke satu tahap, satu titik yang saya tidak percaya pada diri sendiri. Saya tidak percaya kepada gereja. Seorang pastor tidak lagi percaya. Tuhan pun saya, bayangkan saya dibawa sampai ke level yang begitu. Saya bukan begini selalu, ya. Tapi Tuhan uji, masih benarkah api ini betul-betul asli, atau hanya waktu di atas nanti di bawah apinya hilang. Waktu Tuhan bawa saya ke tempat seperti tempat orang mati, sampai saya katakan, Tuhan, saya tidak boleh tahan, bawalah aku pulang. Saya tidak mau bunuh diri lah. Tapi Tuhan, saya tidak boleh tahan, bawalah saya pulang. Tapi masih ada yang mengingatkan saya. Ada lagi yang saya ingat, oh Tuhan, I change my mind. Saya bukan, masih ada lagi orang yang perlu aku jaga. Tapi beri aku kekuatan. Tapi pada waktu itu aku naik
satu dan demi satu. Dan kalau saya berdiri hari ini adalah satu confirmation dalam hati saya, sudah terukir, terpahat dalam-dalam bahwa revival itu pasti jadi. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya beritahu kepada Tuhan, waktu Tuhan berbicara itu saya satu orang. Dan katanya begini revival terjadi di Semenanjung, di Kuala Lumpur, begini-begini. Saya dengar, saya Tuhan biar betul kau nih. Kau cakap-cakap begini, aku tengok satu orang saja. Tuhan cerita yang besar-besar. Akhirnya, oke Tuhan, tapi kau Tuhan hantar orang. Saya tidak boleh buat satu orang. Hantar, please send people to walk together. Same spirit, same vision, same passion, yang bersama-sama. Dan puji Tuhan, Tuhan hantar satu. Dan bersama dengan Pastor Yanto dan Pastor Debbie, kita akan mencipta sejarah. Beri kemuliaan. Jadi, pasti jadi. Oke, kita akan dataran di sini ya. TV kami ada masalah sedikit, tompok hitam. Ya, tidak apalah. Oke, kalau sekarang ini suasana Natal, ya di mana-mana kamu jalan kita lihat ada saja hiasan-hiasan Natal di mall-mall, hiasan Natal. Masuk di RKC di sini, wah, ini berapa malam punya kerja sampai tidak cukup makan semalam sampai jam berapa di sini? Ya, hias. Katanya mula-mula buat simple. Beginilah kejadian simple. Saya bilang simple, janganlah taruh apa sama simple, betul-betul ini COVID-19. Buatlah cara COVID-19. Artinya COVID-19 kan ya. Paling kali ini kita saja biasa kita jemput Pastor Mary, Pastor Chan, penaung di sini, panggil kawan-kawan sampai penuh. Apa sini? Tapi kali ini kita buat simple, kita saja. Tapi ada juga orang kita. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan kita itu luar biasa. Kau jangan coba-coba mau buat yang biasa-biasa. Kalau kau mau buat biasa-biasa, kau sendiri-sendiri, jangan panggil aku. Haleluya. Ini Tuhan kita luar biasa. Memang kami namanya merendahkan dirilah. Terimalah, ukur baju di badan sendiri. Tapi Tuhan itu dia memberikan kami luar daripada sangkaan kami, dugaan kami, sehingga inilah yang terbaik dengan lampu-lampu yang bikin sakit mata kamu di depan, di belakangku ini. Nama Yesus. Oke. Bisa tengok di sini saja. Oke, di sini semua hiasan-hiasan ini kita cukup familiar. Ya, biasa. Tapi coba beritahu saya, di mana di antara gambar-gambar itu yang ada di dalam Alkitab? Yang ada di dalam Alkitab. Ini ada Alkitab. Stokin ini. Ya. Dari semua hiasan, gambaran, promosi, yang Alkitab dia hanya sedikit, 1 dan 2 saja. Yang ini 1, dan mungkin ada lagi gambar-gambar yang lain. Tapi majority, kebanyakan gambaran itu ada lebih kepada, saya tidak tahu, terkeluar betul-betul. Yang Santa Claus, ini pun ada pokok Christmas. Ya, tidak salah kita buat hiasan-hiasan. Ada orang pakai daun pisang, tapi janganlah pakai daun pisang. Nanti orang pikir yang anu pula kan. Yang satu itu ada pakai daun kelapa. Ya, ini lebih kepada culture. Di sana dibawa, di-share ke sini. Dan kita tidak banyak pokok ini, tapi sekarang menjadi bisnis sudah. Mereka jual pokok kain. Oke. Ini keadaan kita sekarang. Lebih banyak dia punya aksesori, lebih banyak yang tidak asli itu daripada yang asli. Bagaimana kita? Apabila anak-anak kecil, kalau Christmas itu dia ingat hanya Santa Claus, Yesus langsung tidak nampak. Yang orang jadi, orang yang celebrate birthday itu tidak nampak. Bayangkan, kamu yang sambut birthday, semua kamu disuruh duduk di tepi-tepi, yang orang celebrate birthday itu orang yang lain. Kamu tidak sakit hati gak? Ya? Yang kamu sambut birthday, siapa yang baru-baru sambut birthday? Ya? Kathy. Coba si Kathy.
Kau panggil dia di depan. Dia di depan cake-nya. Tapi kamu ketawa-ketawa, tapi di belakang sana kamu ceritakan, biarkan dia sendiri. Nangis dia. Kan? Dia boleh nangis karena hari itu, hari besarnya, hari ulang tahunnya, perhatian itu kepada dia. Tetapi kita sibuk sana sini, dibiarkan dia sendiri, nyanyi sendiri, happy birthday to me. Lepas itu tiup-tiup sendiri. Bagaimana? Kita ketawa begini, tapi sebenarnya ini yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Itulah ketika Tuhan tegur saya, hati saya, kalaulah saya dibuat begitu, saya terasa juga. Bagus, jangan buat, terus keluar, terus pulang. Kamulah yang makan-makan semua. Tidak peduli, walaupun aku lapar, aku tidak peduli. Karena kita tidak dipedulikan. Oke, kamu paham? Tangkap maksud saya? Ya, hari ini adalah hari birthday, dan biarlah kita memberikan kemuliaan bagi dia. Oke, seterusnya. Oke, yang aslinya Christmas itu, sebelum Christmas ini yang terjadi. Memang ada nubuatan-nubuatan sebelum itu yang dia dimulai di mana ada malaikat. Ya, tapi sebelum itu seorang malaikat jumpa kepada Maria. Ya. Dan setelah dia mengandung selama 9 bulan, pada malam waktu mau lahir itu 9 bulan kemudian ada banyak malaikat datang kepada para gembala. Dan inilah yang tercatat di dalam kitabku dan kitabmu yang mengatakan pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, sangat ketakutan. Kenapa mereka takut? Memang kalau mereka takut dalam pikiran, pertama dalam pikiran mereka ialah mereka pikir malaikat-malaikat pakai baju putih, rambut putih. Begitu adalah di dalam pikiran mereka ialah karena iblis itu sudah tanam di sini. Dia sudah taruh chip virus sehingga mereka memikirkan malaikat hantu, Tuhan Yesus hantu. Tetapi malaikat itu berkata, dan malaikat pun mengakui, confirm, karena tinggu muka gembala-gembala itu yang biasa di padang, biasa tidur di padang dan malam-malam biasa sudah sama. Mereka ini bukan orang yang penakut, tapi sampai mereka menjadi penakut dan dikonfirm oleh malaikat itu, katanya jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin. Untuk kalian, kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kabar gembira. Dia memberitahu. Utusan itu hanya memberitahu satu berita saja, bahasa. Dia mau beritahu bahwa malam ini Yesus Juru Selamat lahir. Tapi bukan satu yang datang, ramai malaikat yang datang. Dan untuk satu berita, kamu pernah nampakkah ada orang hantar kamu order di Shopee? Siapa yang sini tidak pernah order di Shopee? Ya, dia bawa barangmu untuk kau order, baru yang hantar bukan satu, ramai yang hantar. Kau pun keheranan. Wah, kenapa ini? Ya, katanya inilah barang yang kau order, yang kau minta, kau suka ini. Ramai orang yang datang, ya tepuk tangan. Kau pun keheran-heranan. Kau ambil apa juga yang aku order, lupa sudah. Sekali tengok kasut. Haleluya. Tapi ini, begitu malaikat sangat appreciate. Mereka ada pengiring membawa message itu, memberitahu kepada para gembala. Inilah tandanya kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palung. Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lain memuji Allah. Mereka berkata, terpujilah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang tercatat, ini bukan yang ditambah-tambah, ini bukan yang palsu, ini yang tercatat di dalam kitabku, kitab kita semua, kitab seluruh bahasa. Inilah yang asli. Oke, so sudah paham? Saya beritahu kamu yang asli, yang original berita, bukan yang ditambah-tambah. Nah,
Hari ini saya akan share 3 perkara. Satu, tentang wahyu, revelation. Kedua, mengenai kebenaran. Dan 3, sukacita besar. Perhatikan 3 perkara ini, tidak banyak. Yang pertama tadi, wahyu, Natal, kemudian kebenaran, the truth, dan sukacita besar. Besarnya. Kita lihat di dalam wahyu atau revelation ataupun di dalam bahasa Cinanya, saya lupa sudah bahasa saya. Itulah dia katakan, ya. Tapi nanti saya perlukan Brother Victor. Ya, kalau baca Cina masih ingat juga. Nah, sini saya, di depan saja, depan. Oke. Ini tentang wahyu. Setiap kali Natal itu diadakan, dia tidak akan sama. Tidak akan sama. Ada saja sesuatu yang baru. Amin. Ya, ada sesuatu yang baru walaupun hanya hal yang sama menyambut Natal. Dalam apa yang Tuhan mau beritahu tentang Natal, Christmas yang kita rayakan, adakah cara kita merayakan Natal menyenangkan hatinya? Dia ada cara dia. Karena itu acara dia, hari jadi dia, kita ini yang tukang, dia punya kaki tangan yang organize. Tapi mau tanya dia dulu, Tuhan bagaimana? Tahun ini Tuhan bagaimana? Tuhan mau kami buat. Bagaimana caranya? Kalau tahun lalu Tuhan kami pakai semua baju putih, tahun ini pakai biru, ya. Tapi pastikan itu daripada Tuhan, bukan daripada keinginan kita sendiri, ya. Oke, di dalam Amsal kita berbicara di bawah tajuk wahyu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Apabila tiada wahyu, Natal yang kita buat itu mess, liar, tidak teratur, ikut cita rasa kita sendiri. Where there is no vision, the people perish. Dalam bahasa Mandarin, 箴言 mau tekan di bawah, tekan. Oke. Halo. Ya. 箴言29章18节，18节是没有意向，民就放肆，唯遵守律法的，更为有福。阿门。 Untuk pemberitahuan jemaat Tuhan supaya jangan kamu salah paham. Bukan mau action tunjuk, tapi ada bahasa Cina yang hadir di sini supaya mereka boleh mengikuti siaran langsung kita. Mereka ada beberapa berbahasa Cina. Oke. Ini ayat firman Tuhan mengenai betapa pentingnya wahyu. Kalau tidak ada wahyu, tidak ada revelation, tidak ada kita mendengar suara Tuhan, maka katanya menjadi liar. Kata lain bagi liar apa? Liar saudaranya, ya, jahat lagi, tidak teratur. Itu sebabnya ketika kita mau melakukan sesuatu, terutama kalau dalam gabungan doa kita, Pak, kita kan betul-betul cari sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ini pintar-pintar ini Tuhan. Tanpa kau pun boleh juga kami buat, tapi kami tidak mau pakai yang kami punya. Kami mau datang sungguh di hadapan Tuhan dan tanya Tuhan, ya. Dan yang kedua, poin yang kedua tentang kebenaran, the truth. Ya, apa itu? Sensiang. 真相。 Ya, jangan salah sebut nanti lain pula dia. Nah, tentang kebenaran, dasar firman Tuhan, adakah yang kita lakukan itu dia berdasarkan firman Tuhan? Kita buat Santa Claus itu, adakah berdasarkan firman Tuhan? Kita buat lonceng-lonceng, kita bawa pokok Christmas, ada itu ada dasar firman Tuhan dia, atau hanya sekadar hiasan-hiasan? Tuhan, saya mau buat hiasan. Oke, kata Tuhan, saya paham. Tapi kalau kita mau menjadikan itu sebagai satu ketetapan, kalau itu tidak ada, tidak jadi Christmas. Kalau tidak ada Santa Claus, Christmas kita tawar. Tidak ada pokok Christmas, Christmas kita tidak jadi. Itu sudah salah, ya. Sedangkan Tuhan Yesuslah yang menjadi kunci. Dan adakah ia diperintahkan Tuhan? Dan semua apa saja, bukan saja dalam bentuk hiasan atau lagu-lagu pun, dalam kehidupan kita sehari-hari, adakah itu
diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang dalam Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Dalam bahasa Mandarin, 约翰福音8章32节，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。Amen. apabila kita menerima wahyu, apabila kita menerima revelation daripada Tuhan, maka baru kita tahu kebenaran. Amin. Kalau kita gunakan kebenaran yang kita pengetahuan, kita belum tentu benar. Tapi bila kita tanya Tuhan, dan Tuhan nyatakan, inilah yang aku mau kamu buat. Dan itulah kebenaran. Dan kebenaran itu akan membebaskan kita. Kita tidak ada rasa ragu-ragu, tidak rasa serba salah di dalam melakukan acara. Dan yang ketiga ialah sukacita, joy. Shie. Ya, nanti salah sebut nanti beliur-beliur. Oke. Nah, sukacita murni, sukacita tanpa rasa bersalah atau ragu-ragu, atau sukacita yang penuh. Apa itu sebabnya? Ketika kita menyambut Natal, kita all out, kita lepaskan semua, jangan teragak-agak. Karena kita tidak tahu itu benar-benar, tapi kita hanya buat-buat sehingga kita teragak-agak. Kalau lagu yang kita tidak tahu, kita teragak-agak juga kan. Ya, tapi kalau kita sudah tahu master menguasai lagu itu kita akan buat dia dengan cara kita buat dia lilit bunga-bunganya. Tidak lari, karena kita sudah master menguasai lagu itu. Betul? Macam lagu tadi Sinora nyanyi. Sebenarnya dia pun pertama kali nyanyi lagu itu dia kata, kalau sesuatu yang kita baru, kau janganlah banyak iksin-iksin, nanti salah, terlari dia nanti. Sudahlah, lagu itu kau tidak pernah dengar. Baru kau nyanyi latihan semalam, baru kau mau buat dia punya bunga-bunga. Nah, sekarang tengok lagu mana, lupa dia chord mana sudah. Tetapi kalau sesuatu yang kita sudah tahu, kita master dia, kita boleh tambah-tambah lagi, tapi jangan terlampau banyak tambah-tambahan kan. Tapi membuat dia lebih sedap lagi. Inilah maka ada satu sukacita, ada keyakinan yang besar di dalam. Dan firman Tuhannya, semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di ujung dari apa yang kita lakukan, kita betul-betul tahu itu adalah daripada Tuhan, dan itu adalah kerinduan kita mau melakukannya. Maka kita akan lakukannya dengan penuh sukacita, tanpa, walaupun berat, walaupun mencabar, walaupun baru, tapi kita penuh sukacita. Roh Tuhan memberitahu kami ketika kami membuat pelayanan, ketika di dalam pelayanan pengusiran roh-roh jahat, bukan senang. Ketika ada kami semua menjadi penat, menjadi lemah, tapi Roh Kudus memberitahu, kekuatan kamu ialah sukacita. Terus kami ada sukacita yang baru daripada Tuhan. Langsung kami mendapat kekuatan yang baru. The joy of the Lord is my strength. Kekuatan daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan itu adalah kekuatan kita. Betul. Coba kamu sedih, lagi sedih, kamu menjadi lemah, ya. Kalau kamu marah-marah terlalu banyak energi keluar. Lepas kamu marah, kamu lemas. Tapi kalau kamu ada sukacita, semangat, ya boros, ada sukacita. Seperti boros, semangat, ya sukacita. Bukan, tidak ada masalah itu ya banyak. Tapi karena ada sukacita yang bukan dibuat-buat. Tapi kita ada sukacita bahwa kita tahu kita ada jaminan di dalam Tuhan. Dan